Tapi kalau Tuhan itu sangat tahu kita gitu. Jadi Tuhan yang punya rencana indah buat kita. Jadi semua timingnya tuh pas gitu. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Tamu saya saat ini seorang guru yang sebenarnya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang guru. Tetapi justru dari profesinya saat ini, dia dibawa Tuhan untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya ke suatu negara yang diimpikan sejak kecil dan justru dipakai Tuhan secara luar biasa sampai ke bangsa-bangsa. Kita kulik lagi kisahnya lebih lengkap dengan Hana. Shalom Hana. Shalom. Hana Hapsari ya. Iya. Seorang guru yang tidak pernah bercita-cita menjadi guru. Betul sekali. Dan ternyata dulu kuliahnya masuknya ke Awalnya jurusan pendidikan. Iya. Awalnya pengennya akuntansi, tapi ya menurut ibu, menurut orang tua, tapi jadi guru gitu. Dan ternyata membawa kamu sampai mengalami hal yang luar biasa. Nah, sebelum itu ngobrol dulu ya. Hana ini sekarang bergereja di GBI Keluarga Allah dan melayani ya. Dan melayani. Pelayanannya di Saya ikut KA Media Ministry. Iya, sebagai kameramen. Ih, kecil-kecil pegang kamera ya. Iya. Saya nggak nyangka loh, kamu saya kira masih usianya masih teenagers gitu lah ya. Ternyata sudah ibu guru ya. Iya. Nah, kenapa sih kamu ambil pelayanan sebagai kameramen? Ya awalnya dulu ikut adik saya. Awalnya papa saya dulu. Papa saya dulu jadi kameramen karena beliau suka kamera, suka motret. Hobinya adalah fotografer. Terus setelah itu adik saya ikut. Setelah adik saya ikut, saya kembali dari perantauan. Saya pengen melayani Tuhan, haus rasanya. Untuk kalau nggak melayani Tuhan itu rasanya haus. Kenapa sih ada yang kurang? Ya ada something missing gitu ya. Karena memang dari kecil dilatih orang tua untuk melayani gitu. Terus setelah itu saya ikut adik mengikuti pelatihan kameramen di gereja dan akhirnya saya ikut kameramen, jadi sebagai kameramen. Tapi tidak ada alasan khusus gitu? Ada pastinya. Oh, apa tuh? Awalnya karena ikut-ikutan saya jadi menemukan visinya gitu. Justru menemukan. Iya, saya menemukan visi. Kenapa sih Tuhan taruh saya ke kameramen? Waktu itu yang paling kelihatan waktu corona. Ketika corona kita nggak bisa ibadah ke gereja. Betul. Ya Semuanya online. Oh ternyata dengan saya pelayanan di kameramen, Tuhan tuh ajak saya untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi dengan apa yang saya capture, saya selalu berdoa. Yang saya capture adalah yang terbaik dan itu bisa jadi berkat, bisa menyampaikan firman Tuhan lewat apa yang saya tangkap dengan kamera. Jadi ketika saya ambil gambar, saya pastikan yang terbaik supaya apa? Jemaat yang di luar sana yang tidak bisa onsite ke gereja atau dimanapun dia berada kan tidak terbatas. Itu bisa jadi mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ternyata masuk ke channel YouTube ya. Dan itu ternyata yang nonton dari berbagai kota, bahkan berbagai negara ada di situ semua. Bahkan dulu Pak Obaja bilang ada yang dari Jepang sampai bertobat karena lihat live streaming kita, ya kan. Jadi ternyata hal yang mungkin belakang layar tetapi bisa jadi berkat dimanapun berada. Ya karena di belakang kamera ya. Iya. Kalau di depan nutupin ya. Iya benar banget. Nah terus nextnya ini, setelah kamu jadi guru, ternyata kamu dibawa ke satu negara yang sudah kamu impikan sejak kecil. Iya. Nah ini negara mana sih itu? Iya sebenarnya sejak kecil kan saya beribadahnya di GBI Keluarga Allah. Jadi sejak sekolah minggu, sebenarnya kenapa saya jadi guru bahasa Inggris? Saya milih dong. Oke, orang tua saya nyuruh saya jadi guru. Mapelnya saya yang milih. Saya suka bahasa Inggris. Dan itu awal mulanya adalah dari sekolah minggu di gereja di GBI Keluarga Allah.
Karena kakak sekolah minggu saya yang ngajari saya bahasa Inggris. Jadi sebenarnya dulu di sekolah tuh nggak terlalu suka bahasa Inggrisnya yang ngajarin guru-guru di sekolah. Tapi karena kakak-kakak pelayan anak ya dulu kan, kakak-kakak Ira, kalau zaman dulu namanya masih Ira itu, bikin saya suka bahasa Inggris lewat lagu-lagu dan menanamkan saya one day kalian itu akan go internasional gitu kan. Jadi dari kecil itu sudah kayak diisi iman, punya iman bahwa kita nanti bisa ke go internasional, bisa ke luar negeri, dan salah satunya adalah negara Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan? Dulu tuh waktu kecil, waktu sekolah minggu pernah ada tamu dari Korea Selatan ke sekolah minggu, dan kebetulan ibu saya adalah guru sekolah minggu. Jadi sebagai pelayan anak itu ngajarin saya sejak kecil punya iman. Dan lewat lagu-lagu yang saya hafalkan dari gereja tersebut, itu yang selalu terngiang-ngiang ke saya ketika saya mungkin makan, mungkin jalan, dan kadang punya masalah berat itu ada lagunya yang selalu terngiang dari negara itu gitu. Jadi suka itu gitu dengan bahasa Inggris, dan juga saya pengen ke Korea Selatan tuh pengen go internasionalnya di sana. Jadi itu iman, kayak kata guru sekolah minggu saya, punyalah iman sebesar biji sesawi. Jadi biji sesawi itu poinnya bukan cuma titik, walaupun kecil, tapi biji sesawi itu kecil harus, sekali. Iya, kecil cuma kayak titik aja, tetapi itu bisa tumbuh, dan itu sebenarnya pohonnya sangat besar. Sangat besar. Dan ternyata di gereja ini saya tidak hanya punya iman yang sebesar biji sesawi itu, tapi iman itu bisa tumbuh besar, dan itu butuh waktu. Dan memang saya belajar banyak hal dan dikuatkan di tempat ini lewat berbagai hal, lewat kakak rohani, lewat konsel, lewat som, lewat pondok Daud, ibadah hari Minggu, semuanya itu ternyata membawa saya untuk memiliki iman yang besar, dan saya diberi kesempatan Tuhan tadi untuk ke Korea Selatan. Jadi anyong gitu ya. Anyong, seong ya. Saya tahunya cuma itu sama Sarangeo. Iya. Itu waktu kamu kecil berarti belum zaman-zaman K-pop dong ya? Belum ya. Tapi kamu sudah ada cita-cita pengen ke Korea Selatan waktu itu. Iya. Wow, ternyata kakak-kakak di pelayanan kids, pelayanan anak itu ternyata sangat besar dampaknya terhadap anak-anak. Jadi penting loh ternyata. Bener, penting pelayanan banget. Kakak-kakak. Jadi kalau ada pemirsa nih yang sekarang ini pelayanan menjadi kakak di sekolah minggu, wow, Anda adalah apa ya namanya? Agen of change, agen untuk perubahan hidup anak-anak ini sebenarnya. Jadi jangan memandang rendah gitu. Ternyata luar biasa loh pelayanan yang dilakukan kakak-kakak ini. Nah terus kita ngobrolnya tentang ini nih, gimana kamu bisa akhirnya cita-citamu yang awalnya dari kecil itu nggak nyangka bakalan setelah dewasa ini terwujud. Ya, pada dasarnya semua itu karena pertolongan Tuhan ya. Betul. Saya selalu ngomong itu karena saya tuh dengan sadar apapun yang saya lakukan itu kalau nggak ada Tuhan nggak mungkin bisa. Betul, betul. Betul. Jadi kayak ayat yang selalu saya pegang ada Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang selalu saya pegang gitu. Jadi setiap saya dapat tantangan apapun, jadi guru itu tantangannya banyak loh ya, penuh dengan ujian ya kan. Ujiannya bukan cuma ujian hidup, tetapi ujian beneran nggarap ya kan. Oh jadi mengerjakan ujian beneran. Jadi sebelum kita itu ngajar ke siswa itu sebenarnya kita diuji dulu ya kan. Kita di mengerjakan banyak hal, dan setiap kali saya harus ujian, saya menghadapi lomba, menghadapi tantangan sebagai guru itu, saya selalu punya password. Password saya itu ini. Aku datang dengan Allahnya Abraham, aku datang dengan Allahnya Ishak, aku datang dengan Allahnya Yakub. Di dalam nama Yesus, aku lebih dari pemenang. Wow. Itu password yang selalu saya pegang. Luar biasa. Sejak saya umpamanya dari kuliah tiap ujian, saya selalu ngomong itu, dan saya selalu minta doa orang tua saya. Dan orang tua saya itu selalu pondok Daud ketika saya ujian. Jadi dia itu, mereka itu sebenarnya di belakang layar ya, yang doain saya yang lagi ujian gitu. Jadi kayak Yosua sama Musa dong ya. Yosuanya maju perang, nih Musa di atas gunung melakukan tindakan
profetik secara rohani ya. Betul. Wow, luar biasa. Dan dukungan selalu Allah. Tuhan itu kasih yang terbaik. Lulus kuliah saya IPK 3,87 cum laude. Wow. Itu karena ya itu campur tangan Tuhan tadi. Terus habis itu setelah saya lulus kuliah saya jadi asdos. Dan setelah itu saya ngajar di Solo. Karena saya harus kembali ke Solo, dulu di perantauan di kota Malang, dan kembali ke Solo tuh bingung, saya mau ngapain ini? Tiba-tiba Tuhan itu perkenankan saya untuk ngajar di swasta, dan itu langsung diterima gitu. Jadi sekali ngelamar langsung diterima. Setelah itu karena saya mau S2, karena saya pengen jadi dosen, ternyata saya ikut S2 juga langsung lolos gitu. Dan setelah itu, setelah lolos juga Tuhan perkenankan saya untuk ngikutin beasiswa PPG, di mana itu memang jadi guru bersertifikasi ya kan. Nah setelah selesai itu langsung Tuhan itu kasih saya kesempatan untuk ikut tes CPNS dan langsung keterima juga. Jadi saya setelah jadi PNS saya langsung jadi PNS yang sertifikasi. Jadi itu semua tuh kayak langkah-langkahnya itu cuman karena saya taat sama Tuhan, taat sama orang tua. Saya selalu mendengarkan orang tua saya. Kenapa? Karena buat saya bagaimanapun orang tua itu pasti yang kasih yang terbaik buat saya. Betul. Walaupun jujur kadang itu bukan keinginan saya. Iya kan tadi pengennya akuntansi, ternyata disuruhnya ke pendidikan. Iya, pendidikan. Tapi dengan pendidikan itu jalan saya mulus gitu. Karena Tuhan campur tangan, karena orang tua saya mendukung gitu. Jadi kayak ini tuh bersinergi gitu ya kan. Setelah itu saya jadi guru dan ternyata Tuhan pakai saya untuk lebih dari seorang guru begitu. Nah, apa nih lebih dari seorang guru? Karena kalau guru biasa ya kan kita cuma ngajar di kelas, cuman seperti itu. Apalagi guru, mohon maaf, negeri gitu kan. Biasanya kan dipandang sebelah mata, alah negeri kan enak, santai dan sebagainya. Tapi lewat kita udah dibiasakan dengan pelayanan di gereja, dengan maksudnya mental di gereja yang sudah dididik di tempat dari gereja, saya tuh merasa kalau anak Tuhan tuh pasti beda. Sense of serving-nya ketika jadi guru itu beda. Pengen kasih yang terbaik. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan bos saja atau kepala sekolah saja, tetapi kita ngelakuinnya sesuatu seperti untuk Tuhan. Yes. Dan kita niatin dengan hal yang baik. Karena saya tuh selalu ngomong ke diri saya sendiri, kalau niatnya baik, entah itu kapan hasilnya akan baik, walaupun hasilnya sekarang mungkin kurang baik. Karena kita tidak bisa mereka-rekakan yang jahat, kita tidak bisa mereka-rekakan apa yang terjadi hari ini. Tapi ternyata tujuannya untuk kebaikan. Ya kan saya kan ngerasa saya nggak pengen Tuhan jadi guru, tapi ternyata Tuhan pakai saya jadi guru ternyata untuk sesuatu yang baik. Dan yang paling wow itu adalah kemarin ya kan, di tahun ini benar-benar kayak tahun multiplikasi buat saya ya kan. Ternyata Tuhan bawa saya nggak lagi jalan tapi terbang, langsung melesat gitu. Jadi apa? Pelipat gandaan yang terbang ini tadi apa ini? Jadi biasanya saya tuh kalau jadi guru kita kan juga ada tantangan untuk membimbing lomba. Ya Tuhan kasih dulu yang kecil. Kita setia nggak sama perkara kecil? Biasanya saya memimpin lomba tingkat mungkin kota, terus setelah itu provinsi, terus mungkin daerah gitu kan. Jadi tentang di daerah-daerah saja atau yang terakhir tingkat nasional gitu. Ternyata Tuhan pelan-pelan kasihnya. Oh oke, bimbing ini. Coba sekarang kamu yang kompetisi, bisa nggak ya? Saya ikut satu kompetisi tahun 2000. Jadi Hana sendiri nih yang ikut ya, bukan lagi murid-muridnya bukan ya? lagi murid-murid. Ada pelatihan dari Kominfo waktu itu, ada digital scholarship. Nah digital scholarship ini kok ya pas sama pelayanan saya di multimedia. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kasih saya kapasitas tuh tiap hari Minggu latihan loh ya, di gereja loh ya. Nah, dan ada satu hal baru dari Kominfo waktu itu, ada tentang coding. Dari coding, saya sebelumnya tuh kan saya bukan anak IT ya, saya cuma anak bahasa Inggris yang suka baca, suka belajar gitu. Dasarnya itu dulu. Dan ternyata di pelatihan coding itu untuk para pendidik di Jawa Tengah dan Bali. Jadi di Jawa, Bali, ya, Jawa dan Bali. Kami mengikuti pelatihan coding itu ternyata ada kompetisinya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu kasih saya menjadi peserta terbaik
coding. Di situ saya belajar banyak sekali. Saya tenanan gitu. Dan, jadi bersungguh-sungguh nih ya. Sungguh-sungguh dan diniatin banget gitu ya. Dan ternyata hasil kan proses tidak mengkhianati hasil ya kan. Dan itu ternyata dipakai Tuhan untuk memperbesar kapasitas saya untuk sesuatu yang lebih besar nantinya. Jadi saya ngerti tentang coding gitu kan. Setelah itu tahun ini puncaknya. Jadi awal-awal tahun itu ya saya membimbing lomba seperti biasa, banyak anak menang dan sebagainya. Tingkatnya paling kota atau nasional. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika bulan Juli kemarin. Bulan Juli ini kepala sekolah saya ganti. Orangnya sangat berbeda sekali. Sangat visioner, pengen go internasional dan open minded gitu. Jadi punya visi besar. Iya, ya? Kadang tantangan di negeri itu adalah karena kita itu anak Tuhan gitu. Tidak semudah itu loh ya untuk bisa berpartisipasi gitu kan. Pasti ada yang kesempatan itu sepertinya sulit ya. Iya gitu. Jadi walaupun kita berbakat seperti apapun, apalagi kalau kita cuma biasa-biasa aja, kita tidak akan bisa jadi apa-apa di situ gitu. Tapi kalau Tuhan itu sangat tahu kita gitu. Jadi Tuhan yang punya rencana indah buat kita. Jadi semua timingnya tuh pas gitu. Dan kepala sekolah ini hadir ketika kami itu sudah kayak hopeless. Tuhan, kayaknya aku salah deh kamu masukin di negeri. Saya sampai mikir gitu deh, kayak aku nggak mau deh di negeri saya gitu. Aku nggak mau deh kontribusi buat negeri ini. Ngapain sih negeri ini selalu diskriminatif dan sebagainya ke aku gitu, sampai di titik itu gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan itu kayak ketika saya doa Pondok Daud gitu, ketika ibadah tuh tenang, sabar, ada waktunya gitu. Dan betul kepala sekolah ganti sangat visioner dan saya diajak untuk melakukan beberapa proyek internasional karena saya guru bahasa Inggris ya kan. Karena guru bahasa Inggris kan nyambung ke semuanya ya kan. Jadi apapun lombanya kalau itu internasional saya selalu diajak. Nggak ketang mesti translatein dan apapun ya. Pasti bikin akan bahasa butuh Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu dasar untuk pembuatan semuanya. Gitu. Walaupun jujur aja saya harus belajar berkali-kali lipat gitu. Ya, ketika itu bukan major saya ya kan. Bukan hal-hal yang sudah dikuasai, berarti belajar lagi. Dan kayak Tuhan tuh ngajak saya untuk selalu belajar. Nggak pernah capek. Jadi ada bagian Tuhan yang menyertai setiap langkah saya dan ada bagian saya yang saya pun harus bekerja keras. Itu dua hal yang harus berjalan bebarengan. Betul, Nggak bisa semuanya tuh cuma kita berdoa aja, tanpa kita juga belajar. Nggak belajar, kita sombong namanya ya kan. Tapi kalau kita mau belajar, Tuhan pasti lihat hati kita, niat kita dan kesungguhannya kelihatan dan Tuhan itu pasti kasih pertolongan. Itu yang selalu prinsip hidup saya di situ gitu. Makanya saya kalau ada tantangan apapun, password saya tadi pasti ada ya, karena saya datang dengan Allahnya Abraham, Yakub dan Ishak. Dalam nama Yesus saya lebih dari pemenang. Nah, itu selalu saya bawa terus. Dan kemarin di awal Juli saya melakukan 5 proyek internasional. 5 proyek internasional. Ada beberapa yang luar biasa. Yang pertama itu bikin video, video untuk anak-anak tentang toleransi keberagaman. Nah, tapi ini penyelenggaranya adalah Solopos yang bekerja sama dengan USA in Indonesia, USAID. Dan itu ternyata pelayanan saya di gereja itu sangat membantu sekali karena bikin video ya sudah terbiasa. Jadi bikin video itu ternyata semuanya jadi mudah. Jadi ternyata Tuhan tuh sudah ngasih kapasitas ke saya gitu. Sudah dipersiapkan dulu untuk ini dan menang juara 3 bersama anak-anak gitu. Jadi itu buat saya itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan itu jadi penyemangat dong. Dan itu jadi penyemangat. Mood booster sekali ya. Iya, dan setelah itu kan kepala sekolah, kamu bisa nih perkara kecil. Perkara yang lebih rumit ditambah juga bisa ditambah lagi. Saya disuruh untuk jadi pembicara waktu itu. Pembicara muda atau kita ngomong kalau di bahasa Inggris kan adalah youth speaker. Apa ini Bu gitu kan. Saya pertamanya disuruh ini tuh bingung karena ini tentang food and nutrition. Saya nggak ngerti Bu gitu kan. Berarti harus belajar lagi tentang makanan dan nutrisi. Iya, waktu pertama dikasih tugas itu saya ngomong suami. Gimana nih Pak gitu.
Isama ayo Pondok Daud gitu. Ayo Pondok Daud sama aku. Walaupun saya punya anak kecil ya kan. Nah terus anak-anak kita gimana? Diajak gitu. Jadi akhirnya saya dengar sendiri dia mendoakan saya. Kami itu saling support gitu. Jadi dia berdoa, saya berdoa. Anak kami tuh ya tiba-tiba ya diem gitu. Jadi ikut berdoa juga gitu. Jadi sambil kita berdoa terus habis itu ternyata Tuhan itu datangkan orang-orang yang memang baik dan ngajari saya gitu. Jadi saya ketemu sama orang yang ngerti tentang food and nutrition. Terus saya ketemu dengan orang yang tentang makan gratis ya kan, tentang Solo, tentang pariwisata Solo. Akhirnya saya dari itu belajar dan saya bikin paper. Papernya itu saya kumpulkan dan itu karena ini South ASEAN berarti Asia Tenggara ada 10 negara yang mengikuti itu. Ada 82 paper yang masuk ke sana. Wow, banyak juga ya. Dari 82 paper tuh saya udah pokoknya ngerjain tugas kepala sekolah. Saya pikir pertama gitu. Terus habis itu ya sudah ternyata lolos 12 besar. 12 besar itu saya lihat tuh waduh, universitasnya itu yang dari luar negeri itu bagus-bagus itu. Dari Laos ada, dari Malaysia ada, dari Thailand ada. Terus yang lain tuh universitas-universitas. Nah saya tuh cuman guru SMP negeri loh ya. Awalnya tuh minder Tuhan kita tenanan pora gitu. Tuhan serius lah gitu. Habis itu saya ya seneng tapi saya juga sedih gitu. Tapi saya cerita ke suami, gimana Pak ini Pak? Ini loh, ini aja dulu aku alumni sini ya, dari UGM, dari UI, ini gimana aku gitu. Mau maju enggak ya gitu. Ya maju mah gitu. Yuk doa lagi ke Pondok Daud. Tadi yang ngajak saya selalu menyupport dalam doa itu adalah suami saya ya. Lalu setelah itu kita Pondok Daud, lalu saya kerjakan sungguh-sungguh untuk finalnya. Ya sudah saya kumpulkan di hari pengumuman. Saya kaget, loh ada nama saya di 5 besar itu. Jadi saya karena kita cuma diambil 5 besar dan itu dari 5 besar itu dapat kesempatan untuk menyampaikan ide gagasannya di forum internasional. Secara langsung. Jadi speaker itu jadi tadi speaker, ya. Jadi youth speaker, pembicara muda yang memberikan tentang nutrisi dan juga makanan, on food and nutrition gitu. Jadi dan itu tingkatnya di Asia Tenggara. Jadi saya tidak pernah mikir atau bayangin sebelumnya akan seperti itu. Ngomong di depan umum pakai bahasa Inggris dan itu di kancah internasional gitu. Tapi Tuhan tuh baik ya. Akhirnya saya ya berusaha kita belajar Tuhan yang menyukseskan semuanya. Sampai akhirnya ternyata tidak berhenti di saya. Dan itu bertubi-tubi. Tuhan percayakan saya ke hal yang lain, yaitu adalah membimbing siswa. Ini adalah program pertama sekolah kami internasional. Dan ternyata orang tua tuh sangat percaya kepada kami. Karena memang sebelumnya sudah ada proyek-proyek lain yang memang goal internasionalnya gitu. Dan Tuhan percayakan kita membimbing. Awalnya itu saya pikir membimbing itu paling kan kalau lomba ya 3 sampai 4 anak. Ya kan normalnya kalau umpamanya pada umumnya ya representatif sekolah itu paling 3 atau 4. Ternyata enggak. Tuhan percayakan 27 anak. 27 anak untuk siswa, maju kompetisi ya. Untuk maju kompetisi internasional. Dan itu tentang STEM. Jadi internasional kompetisinya namanya ada International Mathematical and Science Creativity Competition. Aduh, matematika dan IPA. Pertama saya udah, ya apa ini? Aduh, belajar lagi ya kan. Tapi ternyata setelah saya baca semua urutannya, dari Koreanya seperti apa, karena menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebelumnya kita para pembimbing dipilih 4 orang dari sekolah. Yang pertama itu memang kepala sekolah saya, lalu 2 rekan saya di bahasa Inggrisnya, karena mereka harus mempresentasikan dan bikin paper. Jadi saya membantu anak-anak di bidang itu, ada yang bagian robotiknya dan ada bagian matematikanya. Jadi kami harus berkolaborasi. Tetapi overall untuk bikin robot dan bikin ininya semuanya pakai bahasa Inggris literature-nya. Jadi saya sangat membantu mereka untuk bisa
mengerjakan ini gitu. Jadi dari 27 tadi kita bikin 13 kelompok. Dan kami mengikuti 3 kategori lomba. Yang pertama itu adalah STEM 4D. STEM 4D itu adalah STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. 4D Space itu tentang luar angkasa. Wow. Jadi belajar IPA ya. Tentang luar angkasa. Iya, tentang luar angkasa. Terus yang kedua adalah Smart Factory AI. Jadi tentang Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Iya, dalam produk-produk robotik untuk factory atau tentang pabrik ya kan. Jadi alat-alat pabrik yang memiliki kecerdasan AI, kecerdasan buatan. Dengan berbasis kecerdasan buatan. Iya, jadi semuanya semuanya pakai coding ya ini. Dan yang terakhir itu adalah robot mission, mekatronika robot mission. Jadi bagaimana bikin robot untuk bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu juga pakai coding, ya kan? Jadi harus pakai AI, coding dan juga seperti itulah 4D frame yang baru pertama kali saya lihat sebenarnya. Tidak pernah terbayangkan bahwa bahasa Inggris, pelatihan coding, ternyata persiapan untuk ini ya. Iya, jadi loh, wow gitu Tuhan itu keren banget caranya itu bertahap gitu. Jadi enggak yang enggak yang ujuk-ujuk membuat kita bisa ini harus ini gitu. Kalau umpamanya tidak ada proses, tidak mungkin Tuhan itu kasih kepercayaan yang luar biasa gitu. Dan akhirnya kami mengikuti kompetisi di sana dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan juga wali kota. Waktu itu diantar wali kota. Saya pun juga nggak pernah nyangka bahwa kompetisi ini akan didukung oleh Pak Wali Kota sendiri waktu itu untuk ke jenjang Koreanya karena semua pembiayaan purely dari orang tua dan mereka pun secara sukarela mau memberikan akomodasi untuk anak-anaknya gitu. Jadi nggak pernah terbesit ke kami untuk ya ampun 27 orang ke Korea ini ke kota ke negara asing ya kan, negara yang jauh dan bawa anak orang lagi 27. Jadi ya udah gitu akhirnya kami lolos di tahap pertama dan memang 27-nya itu semua berhasil dan berhak untuk memberikan presentasi di Korea. Dan akhirnya pada hari H kami berangkat ke Korea. Rombongan. Ini kayak rombongan lagi mau piknik ya? Iya, kayak study tour tapi sebenarnya kompetisi. Iya, study tour. Iya. Jadi di bandara tuh sempat kami ditanya-tanya orang-orang kan karena kami pakai jaket sama supaya tidak hilang ya karena anak-anak kan masih harus seragam. Iya. Dan itu Tuhan lancarkan semuanya dari perjalanan awal berangkat sampai ke pengurusan pun Tuhan lancarkan semua. Jadi semuanya tuh karena pertolongan Tuhan dan saya tuh tahu sekali gitu. Karena dasarnya semuanya berdoa. Dasarnya saya didukung keluarga saya dengan doa gitu. Jadi semuanya tuh kayak berjalan lancar gitu. Jadi tak gitu. Ada ini. Setelah itu kita berangkat. Setelah berangkat dan lomba di sana di luar ekspektasi ya, kami bisa memberikan yang terbaik. Ternyata Tuhan kasih kami untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di sana dengan 54 medali yang bisa dibawa pulang. 54 medali. Itu medalinya dibawa ke Indonesia semua. Wow. Ya, jadi puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Satu tim terdiri dari 3 orang yang mendapatkan 3 medali. Terus yang 4D STEM 4D tadi space mereka dapat medali dan 2 dari diantaranya adalah anak Tuhan. Jadi luar biasa sekali di sana tuh kita tuh kayak nyari gereja bareng ya. Jadi di hari Minggu pun kami nyari gereja, tapi akhirnya online ya. Karena semuanya pakai bahasa Korea ya kan. Dan online-nya dari GBI Keluarga Allah. Jadi kita di sana pun bisa bareng-bareng ibadah bareng di Korea. Dan itu sangat diberkati sekali karena kita ada live streaming dari GBI Keluarga Allah gitu. Jadi sebelum kami lomba kami pun juga beribadah gitu. Ya, itu poin. Terima kasih untuk kemajuan teknologi. Iya, kemajuan teknologi yang luar biasa. Yang membantu. Dan ternyata mereka dapat gold gitu. Terus setelah itu ada 2 silver, ada 6 bronze, dan ada sekitar 16 encouragement. Setelah itu ada 27
Special International Award. Ini nggak semua negara bisa dapat. Jadi kita tuh sangat beruntung sekali dapat, karena kita yang paling banyak mengirimkan ya. Jadi kita itu dapat International Special Award gitu. Jadi yang total yang bisa kita bawa ke Indonesia ada 54 medali. Wow. Itu di luar ekspektasi. Ada 54 penghargaan. Pikir kami dan itu paling, sepertinya juga rombongan terbesar mungkin ya. Iya, jadi pikir kami itu cuman pokoknya kita itu bisa ke Korea itu udah luar biasa banget gitu. Nanti mau menang mau kalah pokoknya udah bisa bertanding di sana itu sudah bagus sekali, karena saya tahu babak penyisihannya itu susah sekali gitu. Tapi karena kasih karunia Tuhan tadi, dan kita dasari semua lewat doa, dan ternyata Tuhan itu yang memampukan gitu. Yes. Satu hal yang saya bisa belajar dari pengalaman Hana ini adalah bahwa ketika kita taat sama Tuhan, maka Tuhan yang akan bawa kita ke jalur yang seharusnya mungkin kita tidak mampu, tapi Tuhan yang ada rencana yang sudah Tuhan atur satu persatu, iya, betul, untuk goals yang ada di depan yang sudah Tuhan persiapkan sebenarnya. Betul. Dan luar biasa sekali tadi, lebih dari pemenang. Iya. Karena ternyata penghargaan yang didapatkan wow luar biasa sekali, diborong semua sama Indonesia. Iya. Wow, thank you Hana. Iya. Ini kesaksian, cerita pengalaman yang luar biasa untuk setiap kita semua. Dan juga satu hal yang saya belajar dari apa yang dialami oleh Hana adalah dukungan dari keluarga. Orang-orang terdekat kita itu adalah satu hal yang sangat penting yang akan membuat kita semakin dikuatkan ya. Jadi kita sebagai anggota keluarga, dukunglah keluarga Anda, dukunglah setiap anggota keluarga kita, siapapun itu, berikan support yang diperlukan sehingga mereka pun akan mendapatkan hasil yang lebih baik, mungkin prestasi yang lebih gemilang di kehidupannya, dan bisa juga menjadi kebanggaan keluarga. Iya. Minimal doa. Yes. Sekali lagi thank you Hana untuk sharingnya. Terima kasih sudah hadir di sini berbagi bersama dengan kita semua. Pemirsa yang menyaksikan juga pasti akan sangat terberkati, akan sangat terinspirasi dengan pengalaman Hana. Nah pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Hana. Dan bagi pemirsa, apapun yang saat ini sedang pemirsa alami, mungkin sedang mengalami pergumulan, permasalahan di bidang pendidikan, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam keuangan, pekerjaan, apapun itu. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan rencana luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, teruslah berdoa, tetap beribadah, datang ke gereja, ikuti setiap firman Tuhan yang disampaikan, pegang dan jadikan pegangan hidup. Dan prestasi, kemenangan, bahkan lebih dari pemenang pasti akan kita terima. Sekian Zona Mujizat kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah-kisah yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.